Pondok pesantren nampaknya sulit keluar dari jerat lingkaran setan kekerasan. Ini bukan penggiringan opini ya, tapi ini fakta yang nggak terbantahkan. Kasus demi kasus kekerasan di pondok pesantren terus bermunculan di berbagai daerah. Terbaru, influencer muslimah @fodelba ikut bersuara lewat akun Instagramnya pada 5 Juni lalu. Fodelba cerita dia dikirimin DM dari seorang perempuan bernama Sinta. Menurut Fodelba, Sinta masukin anak laki-lakinya berinisial FA ke pesantren Darul Quran Kariman di Kampar, Riau. Sinta berharap keputusannya itu bisa membuat FA tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang religius. Tapi kenyataannya justru berbalik jadi mimpi buruk. FA jadi korban kekerasan dari seniornya. Akibatnya kepala FA memar hingga gegar otak dan harus dirawat di rumah sakit. FA juga mengalami kondisi traumatis yang bikin dia beberapa kali berhalusinasi buat nyakitin dirinya sendiri. Fodelba nunjukin sikap pemilik pesantren bernama Buya Kariman Ibrahim atas kekerasan yang dialami FA. Mirisnya, pemilik pesantren justru bereaksi dingin dan mewajarkan kekerasan itu. Saat ditanya wartawan, pemilik pesantren membantah adanya kekerasan itu. Dia justru bilang kekerasan itu bagian dari proses pendidikan. Nah, itu memberikan pendidikan. Karena adanya orang sholat, dia melawan. Dia keluar, dia melompat, dia mengganggu, kata pemilik pesantren. Fodelba juga nunjukin bukti lain yang diungkap pihak DPP Gerakan Moral Sosial atau Germas. Kepala sekolahnya mengatakan itu sudah biasa ibu kejadian kekerasan, kata Waketum DPP Germas Rika Parlina mengutip pihak pesantren. Itu melatih anak-anak kita supaya dia kuat, lanjutnya. Sinta nggak tinggal diam. Dia laporin kasus kekerasan yang dialami anaknya itu ke Polda Riau. Tapi sampai sekarang nggak ada tindakan berarti dan keadilan buat FA. Padahal kasus ini pernah disorot pejabat publik seperti anggota DPR Verrel Bramasta dan anggota DPD Jihan Fahira. Saat ini justru Sinta yang dilaporkan balik pihak pesantren atas dugaan menyebar berita bohong lewat Undang-Undang ITE. Parahnya lagi, Sinta juga diintimidasi pejabat daerah agar menghapus postingan perjuangannya. Tindakan pejabat itu dilakuin karena pesantren itu dianggap aset wilayah di Kampar. Sinta bahkan dipersulit saat mengurus surat pindah sekolah FA. Sinta bahkan dimintai sejumlah uang. FA dikeluarkan dari pesantren karena trauma, sementara pelaku masih bebas tanpa sanksi. Apa yang dialami Sinta dan anaknya jadi alarm keras para orang tua yang berminat menyekolahkan anaknya ke pesantren. Gak bisa disangkal, pesantren bukan lembaga pendidikan yang aman bagi anak-anak. Kami di PIS udah berkali-kali bersuara soal kasus-kasus kejahatan di pesantren. Bukan hanya kasus kekerasan fisik yang dilakukan senior dan guru, tapi juga kekerasan seksual yang dilakukan guru dan pimpinan pondok. Fakta rapuhnya, ruang aman anak di pesantren juga didukung data lapangan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat, selama 2024 aja ada 114 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren. Secara beruntun, kasus terbanyak adalah kekerasan seksual 42%, perundungan 31%, kekerasan psikis 11%, kekerasan fisik 10%, kebijakan diskriminasi 6%. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia juga mencatat ada 101 anak yang jadi korban kekerasan seksual di pesantren dalam periode Januari sampai Agustus 2024. Korban laki-laki 69%, sementara korban perempuan 31%. Banyak orang tua muslim yang menaruh harapan besar ke pesantren. Mereka menganggap pesantren tempat yang tepat buat anaknya diajarin pengetahuan agama dan akhlak. Tapi banyak pesantren yang nggak menyadari harapan besar itu. Pesantren malah nggak bersikap empatik terhadap korban, bahkan membungkam korban dan melindungi pelaku. Kami di PIS nggak anti pesantren, tapi kami anti kekerasan. Lembaga pendidikan, apapun bentuknya, harus jadi ruang aman buat anak-anak belajar dan mengembangkan diri mereka. Stop kekerasan di lingkungan pesantren.